Wait ya teman-teman. Nah, oke, sudah kelihatan belum ya? Ini sudah kelihatan ya? Oke, oke kelihatan. Teman-teman yang lain tetap ditunggu loh ya untuk bisa on cam dan temenin nih teman-teman di sini dan temenin aku nantinya biar aku nggak ngobrol sendirian aja. Karena nantinya kita bakal diskusi, kita bakal ngobrol asik, nggak cuman aku sebagai pematerinya aja, tapi teman-teman juga pastinya bakal diberikan sesi untuk diskusi bareng ya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Shanaya Tahiranisa Sutanto atau teman-teman bisa panggil aku Naya. Aku bagian dari LND staff juga ya di batch 3 ini. Dan apa kabar nih teman-teman sekalian? Semoga tetap semangat ya dan dalam keadaan yang baik, excited dan pastinya bakal tetap standby di sesi development class pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku bakal menjadi teman diskusi teman belajar kalian di sesi development class dengan topik yang menarik ya. Kita bakal membawakan topik tentang think to solve practical problem solving skills. Jadi kita bakal membahas mengulik lebih dalam terkait problem solving gitu. Dan harapannya di sesi ini bukan hanya sekedar sesi materi aja, tapi menjadi ruang yang benar-benar bisa menjadikan teman-teman berkembang belajar dan pastinya bisa menerapkan skill-skill ini di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngajak teman-teman berpikir sejenak, mungkin berpikir sebentar lah ya. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa sudah menyelesaikan suatu permasalahan, tapi masalah yang sama itu tetap muncul berkali-kali? Atau mungkin kalian pernah merasa sudah mengambil keputusan, tapi ternyata hasilnya itu nggak sesuai harapan? Boleh dong dikasih reaction kalau misalnya teman-teman tuh relate sama pernyataan ini. Atau di komen-komen deh. On mic juga boleh. Sepertinya teman-teman pada malu-malu ya ini memberikan reaction. Oke, pastinya banyak ya yang relate gitu ya sama pernyataan ini. Karena aku pun begitu ya teman-teman. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Dan hal itu adalah hal yang wajar sekali. Karena seringkali yang menjadi tantangannya itu bukan pada masalahnya ya sebenarnya. Tapi pada bagaimana cara kita memahami dan menyelesaikan masalah itu. Nah, di sesi ini kita akan belajar bersama-sama lah untuk menghadapi masalah ini dengan cara yang lebih terstruktur, lebih tenang, dan lebih cepat. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dulu ya dengan doa biar nantinya kegiatan ini berjalan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukupkan teman-teman. Semoga yang kita pelajari nantinya bakal kita benar-benar bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi modul materi kali ini sebenarnya dibuat dan akan dijelaskan dan akan diambil gitu dari development modul yang sudah dirancang oleh tim AT itu aku sendiri dengan judul sebagai berikut teman-teman bisa lihat ya. Jadi modul ini tuh sebenarnya sangat dekat gitu dengan kehidupan kita sendiri. Karena jujur aja ketika kita sudah menghadapi suatu masalah dan kita seringkali nggak punya solusi, kita bingung harus mulai dari mana, dan kadang kita itu langsung ingin cepet-cepet menyelesaikan masalahnya, tapi sebenarnya kita tuh bingung gitu, dan belum benar-benar memahami apa sih sebenarnya masalah itu. Dan modul ini bakal membantu teman-teman nantinya untuk merapihkan cara berpikir itu. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang bakal kita pelajari dan tentang apa sih sebenarnya modul development modul ini? Jadi modul ini teman-teman nantinya dirancang khusus untuk teman-teman yang sering merasa stuck, apalagi pas menghadapi masalah. Entah itu masalah di kampus, tempat kerja, tempat perkuliahan, pendidikan, atau bahkan kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan nantinya di sini akan dibekali keterampilan problem solving yang sangat penting di era saat ini. Dan pastinya ya, penjelasan di sesi development class ini maupun modul ini dikemas dengan cara yang seru banget, mudah dipahami dan langsung bisa dipraktikkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa ya menyelesaikan masalah sehari-hari gitu dengan enteng aja gitu dan percaya diri. Oke, selanjutnya kenapa sih kita itu penting banget ya untuk mempelajari skill problem solving ini dan mempelajari modul ini? Sekarang aku mau tanya deh sama teman-teman sekalian. Menurut kalian skill apa sih yang penting di zaman sekarang ini gitu? Bisa di komen dong atau di on mic juga nggak apa-apa.
Oke, pastinya ada di pikiran teman-teman sebenarnya skill yang paling penting itu mungkin bisa aja public speaking atau mungkin leadership, bertanggung jawab dan lain sebagainya gitu ya. Masih banyak banget. Dan benar teman-teman, semua itu penting sekali. Tapi ada satu skill yang jadi dasar dari semua skill itu yaitu problem solving ini. Karena di dunia yang serba cepat seperti sekarang ini, masalah itu semakin kompleks. Keputusan pun harus diambil secara lebih cepat gitu ya, harus cepat, tepat dan kita itu dituntut bukan hanya bereaksi, tapi kita juga mampu berpikir dengan tepat gitu. Dan modul ini nantinya penting untuk membuat teman-teman lebih adaptif, terus mampu menghadapi konflik, mengelola suatu permasalahan dan menentukan prioritas. Teman-teman juga nantinya bakal didukung untuk berpikir secara kreatif, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalahnya itu secara sangat percaya diri. Dan yang paling penting itu menjadikan teman-teman sosok problem solver yang cerdas, terstruktur, dan handal dalam mengubah masalah itu menjadi suatu kesempatan untuk bisa belajar dan juga berkembang. Tuh, teman-teman. Menarik ya, sangat menarik banget malah skill ini itu buat kita pelajari. Dan pertanyaan teman-teman pastinya terkait apa sih yang akan aku kuasai gitu setelah mengikuti sesi development class ini atau membaca modul ini. Jadi teman-teman di sesi ini kita nggak belajar cuma teorinya aja, tapi kita akan belajar cara berpikir langsung dan bisa diterapkan oleh teman-teman di kehidupan sehari-hari. Di sini teman-teman akan mampu memahami konsep dasar problem solving, lalu juga bisa mengidentifikasi masalah secara tepat dan objektif. Nanti kita juga bakal menganalisis akar penyebab masalah dan menyusun berbagai alternatif solusi yang ada dan sampai akhirnya kita bisa menentukan keputusan yang tepat dan mengevaluasi apakah solusi yang kita ambil itu benar-benar sesuai atau enggak gitu. Di sini juga ada peta konsep ya terkait materi-materi kita. Lalu kita lanjut kepada materi pertama. Kita akan bahas dulu konsep dasar problem solving. Kita harus mulai dari fondasinya dulu karena sebelum kita mulai menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus paham dulu konsep cara berpikir yang benar itu seperti apa. Oke, teman-teman pasti banyak yang mengira ya kalau problem solving itu adalah mencari solusi secepat mungkin. Tapi yang sebenarnya itu adalah problem solving adalah cara kita berpikir. Nah, di sini ada QR code teman-teman yang mengarahkan teman-teman nantinya ke video inspiratif gitu, video pembelajaran yang berdurasi 4 menit. Mungkin bisa teman-teman akses sekarang atau nanti mungkin setelah sesi development class ini berlangsung. Dan ya aku mau jelasin sedikit gitu ya dari video ini. Jadi kita bisa menangkap dua hal penting utama banget di video ini, yaitu konsep dari problem solving dan kenapa sih skill ini tuh penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat dulu dari sisi konsepnya. Jadi di video ini tuh menjelaskan bahwa problem solving itu bukan sekedar mencari solusi yang cepat, tapi bagaimana kita itu bisa menghadapi masalah dengan cara berpikir yang tepat lalu mengambil keputusan yang baik dan relevan. Yang artinya fokusnya itu bukan hanya di menyelesaikan suatu permasalahan, tapi di proses berpikir sebelum kita bertindak. Dan kalau dilihat dari urgensinya, si skill problem solving ini sangat penting gitu dari kehidupan kita karena kita nggak akan pernah lepas dari masalah guys karena masalah itu selalu menjadi teman hidup kita. Masalah itu datang dari mana aja, entah itu dari kita sendiri, dari lingkungan, atau bahkan dari pekerjaan, pendidikan, dan masalah itu nggak akan pernah hilang. Yang membedakannya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Entah kita akan jadi lebih stres mungkin atau lebih tenang, kita mungkin akan membuang banyak waktu atau mungkin justru lebih efisien dan apakah solusi yang kita ambil itu tepat atau tidak. Dengan skill ini, kita menguasai skill ini dengan baik, kita mampu menjadi sosok yang lebih tenang, kita bisa lebih efisien dan kita bisa memilih solusi yang tepat. Nah, lalu gimana sih naik karakteristik dari problem solver efektif? Aku juga pengen gitu kan jadi seorang problem solver yang efektif. Sebenarnya sangat simpel ya teman-teman kalau kita lihat dari beberapa poin di sini. Jadi yang pertama kita mampu bersikap tenang saat menghadapi masalah. Kalau teman-teman tipe-tipe orang yang tenang, bisa mengendalikan emosi, teman-teman berarti adalah seorang problem solver yang efektif. Karena ketika menghadapi masalah yang rumit gitu, di balik banyaknya tekanan dan kita mampu tenang, maka teman-teman dikatakan problem solver efektif. Kita bisa berpikir jernih dan nggak buru-buru dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua, mendorong cara berpikir kritis dan logis. Jadi guys, sebenarnya pada dasarnya itu ya, problem solving ini sangat
melatih kita untuk berpikir secara berpikir analitis yang sangat sistematis gitu. Kita juga bisa mempertimbangkan berbagai alternatif solusi dan mampu mengambil keputusannya itu dengan alasan yang rasional. Dan disinilah problem solver efektif dituntut untuk memiliki cara berpikir kritis dan logis ini. Lalu yang ketiga, berani mengevaluasi kesalahan dan belajar dari dirinya. Jadi kita bukan cuman langsung puas gitu dengan hasil pertama dari solusi kita. Namun kita mampu melakukan refleksi, kita kenali nih kekurangannya apa, kita menggali keterbatasan, dan nantinya pengalaman-pengalaman itu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan di masa depan. Oke, lalu untuk yang keempat, kita juga terbuka terhadap berbagai alternatif solusi. Seorang problem solver yang efektif itu nggak terpaku pada satu penyesalannya aja, tapi dia mampu mempertimbangkan berbagai macam ide, menerima masukan dari orang lain, serta melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang, bukan dari POV-nya dia sendiri. Lalu yang terakhir, menggunakan data dan logika dalam berpikir. Jadi yang pastinya kita harus mendapatkan solusi dan keputusan itu yang relevan, rasional, berdasarkan fakta-fakta dan data yang akurat ya, bukan sebatas asumsi pribadi aja atau sebatas emosi kita gitu. Karena nantinya solusi yang kita ambil ini bakal dipertanggungjawabkan ke depannya. Nah, dari kelima nih karakteristik ini mana sih yang menggambarkan teman-teman? Kalau misalnya teman-teman kelima-lima sudah menguasai, berarti teman-teman ada sosok problem solver yang efektif. Semoga ya. Nah, lalu tahapan umum problem solving yang bakal kita bahas itu ada lima sebenarnya teman-teman. Dan tadi juga udah ada gitu di peta konsep. Dari yang pertama kita identifikasi, terus kita menganalisis akar penyebabnya, kita juga menyusun berbagai alternatif solusi. Terus kita juga nantinya bakal menetapkan nih keputusan mana yang terbaik, dan akhirnya kita jatuh kepada tahap terakhir yaitu mengevaluasi hasil solusi yang kita pilih ini. Nah, kita bahas sekarang tahapan yang pertama dulu ya di bab 2 ini, yaitu identifikasi masalah secara tepat. Teman-teman, aku mau tanya ke kalian nih, karena kalian sepertinya masih malu-malu meong ya gitu. Dan juga kayaknya teman-teman sering banget ya ngerasa kalau sesuatu tuh terasa sangat berantakan. Lalu spontan kalian tuh ngerasa kayak, wah ini tuh masalah gede gitu, nggak akan bisa terselesaikan nih. Padahal setelah kita pikir-pikir perlahan, ternyata itu cuma hal yang sepele, hal kecil gitu. Dan pastinya kalian relate ya dengan hal ini. Karena aku pun sering banget merasa seperti itu, merasa nggak mampu menyelesaikan masalah. Nah, itu bisa jadi karena kita sering salah membedakan antara masalah dan gejala yang muncul. Nah, di materi ini, aku mengajak teman-teman untuk bisa memahami identifikasi masalah secara lebih jernih dan sistematis sebelum nantinya masuk ke tahap selanjutnya. Namun sebelum kita masuk ke tahap yang lebih dalam lagi terkait identifikasi masalah, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya identifikasi masalah. Simpelnya, identifikasi masalah itu adalah proses mengenali, proses memahami, dan merumuskan persoalan yang benar-benar terjadi. Bukan sekedar kita menilai gejala yang tampak di luarnya aja. Dan pada tahap ini kita perlu merefleksikan diri dulu nih terhadap situasi yang dihadapi kita. Apa benar ini masalahnya itu memang inti dari permasalahan atau hanya sebatas dampak yang memicu emosi kita. Nah, sebenarnya tujuannya apa dari identifikasi ini? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masalah yang nantinya akan kita selesaikan benar-benar sesuai dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan, bukan sekedar asumsi atau persepsi subjektif aja. Lalu bagaimana sih kita mengidentifikasi masalah itu? Nah, identifikasi masalah ini sebenarnya adalah langkah awal untuk melihat realita dengan kita membandingkan antara kondisi idealnya dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dan di sini ada beberapa tahapan ya yang aku sudah riset. Yang pertama, kita menetapkan kondisi idealnya dulu. Jadi, di sini kondisi ideal kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu keadaan dapat dikatakan bermasalah. Kalau kita nggak menentukan kondisi ideal ini dan nggak mengacu pada kondisi ideal ini, maka bisa jadi proses identifikasi itu menjadi nggak objektif, teman-teman. Lalu yang kedua, setelah kita mengidentifikasi kondisi ideal, barulah kita identifikasi kondisi aktualnya. Di sini kita mengumpulkan data sebanyak mungkin, yang pastinya data tersebut itu berdasarkan fakta ya, dari observasi mungkin, dari pengalaman teman-teman sekalian di lapangan, dari laporan, atau memang informasi dari pihak-pihak terkait, agar nantinya penilaian ini tuh nggak berdasarkan asumsi subjektif kita.
Lalu yang ketiga, udah dapet nih kondisi ideal, udah dapet, terus kondisi aktual udah dapet. Lalu kita bandingkan keduanya ini. Dan di kedua ini nantinya kita akan ketemu yang namanya kesenjangan atau gap yang menjadi indikasi utama adanya masalah yang perlu dianalisis secara lebih lanjut. Oke, setelah kita dapat tuh si hasil perbandingan dari kedua itu, masalahnya itu baru kita rumuskan dalam pernyataan yang jelas, terfokus, dan juga terukur. Nantinya kita bakal bahas ini teman-teman, bagaimana kita menggunakan beberapa teknik untuk merumuskan masalah ini. Dan nantinya rumusan masalah ini juga mencerminkan inti persoalan yang terjadi akibat adanya kesenjangan. Lalu yang kelima, yaitu menelusuri penyebab awal masalahnya. Di tahap ini bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor apa aja sih sebenarnya yang menjadi penyebab utama munculnya masalah yang kita dapat lakukan itu secara sistematis untuk kita bedakan antara penyebab utama sama faktor pendukung sehingga masalah itu tidak disederhanakan hanya pada gejala permukaannya aja. Dan identifikasi masalah ini penting ya untuk membantu teman-teman fokus pada persoalan yang sebenarnya terjadi, bukan sekedar bereaksi terhadap gejalanya aja. Namun teman-teman, penting juga buat kita sadari bahwa dalam praktik kita mengidentifikasi masalah ini masih banyak banget kekeliruan, kesalahan yang sering kali terjadi. Dan tanpa kita sadari memang kesalahan ini sangat mengefek gitu ya pada solusi yang kita ambil nantinya. Gitu. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait kesalahan umum dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama, ada tidak sistematis dalam proses identifikasi. Yang artinya kita bisa saja langsung menyimpulkan masalah itu tanpa melakukan langkah-langkah yang runtut. Misalnya, kita belum benar-benar memahami situasi A, tapi kita sudah merasa bahwa tahu gitu sama masalah si A ini apa. Akibatnya rumusan masalahnya pun lemah dan nantinya bahkan ada kekeliruan. Lalu yang kedua, kita biasanya menyamakan antara gejala dan masalah utama. Nah, jadi teman-teman, perlu kita bedakan ya. Gejala itu adalah apa yang terlihat di permukaannya aja, sedangkan masalah utamanya itu adalah penyebabnya. Contoh, misalnya kita mendapat nilai jelek. Nah, nilai jelek ini kita anggap sebagai masalah. Padahal bisa jadi itu hanya gejalanya aja dari manajemen waktu belajar kita yang buruk atau cara belajar kita yang kurang tepat. Nah, yang ketiga, terlalu bergantung pada asumsi dan emosi. Kita melihat bahwa situasi berdasarkan perasaan atau dugaan pribadi kita, bukan berdasarkan dari fakta atau data yang ada. Dan akibatnya kita bisa salah memahami kondisi yang sebenarnya. Lalu yang keempat, kita juga seringkali tidak membatasi ruang lingkup permasalahan. Akibatnya, masalah pun jadi terlalu luas, melebar kemana-mana. Akhirnya kita bingung sendiri nih, harus mulai dari mana. Karena semuanya itu berasa seperti sebuah masalah yang sangat banyak gitu. Dan yang terakhir, tidak memiliki standar atau kondisi ideal sebagai pembanding. Di tahapan awal tadi kita ingatkan kalau kita perlu kondisi ideal, karena kalau kita nggak tahu kondisi yang sebenarnya, yang benar-benar terjadi itu seperti apa, kita pun sulit gitu untuk menentukan apakah kondisi yang terjadi itu memang benar-benar bermasalah atau tidak. Nah, kelima kesalahan umum ini penting ya kita untuk ketahui sejak awal gitu bagi teman-teman sekalian, supaya nantinya solusi yang nanti kita ambil pun akan tepat sasaran. Oke, kita next di tahap yang kedua, yaitu menggali akar permasalahan. Setelah tadi kita identifikasi masalah dan masalahnya sudah ketahuan jelas gitu, kita perlu masuk lebih dalam lagi terkait menggali akar permasalahannya. Pastinya gitu, setiap masalah itu kita perlu tahu ya teman-teman, setiap masalah itu sebenarnya memiliki dua lapisan penting. Yang pertama itu ada yang terlihat sama yang tersembunyi. Kita lihat di sini. Jadi, kalau yang terlihat itu biasanya adalah gejalanya, dan yang tersembunyi itu biasanya adalah penyebab utamanya. Dan sayang banget ya, seringkali kita tuh hanya fokus untuk memperbaiki gejalanya aja, kita lihat yang luarnya aja, tapi kita nggak tahu gitu bahwa di dalamnya tuh banyak ternyata masalah-masalah tersembunyi yang penyebab-penyebab utamanya. Memang sih masalah itu tuh bisa terlihat selesai di luarnya aja, tapi itu hanya bersifat sementara. Karena akar penyebabnya itu belum tersentuh sama sekali dan mengakibatkan masalah itu sangat amat mungkin akan muncul kembali gitu di kemudian hari. Ini sih alasannya kenapa kita harus mencari dan menggali lebih dalam terkait akar permasalahan? Karena dengan menemukan akar masalah, kita bisa mencegah masalah terulang kembali. Lalu kita bisa menghasilkan solusi yang lebih tepat, terarah, dan menumbuhkan pola pikir kita yang lebih kritis, logis, dan nantinya solusi yang kita dapatkan pun tidak bersifat sementara dan mampu membangun pola pikir kita yang lebih kritis dan sistematis.
Lalu gimana sih Nay cara kita bedah gitu masalah ini sampai tuntas sampai akhir gitu ya. Jadi setelah kita memahami pentingnya mencari akar masalah, gimana sih caranya gitu? Langkah pertama yang kita harus tahu itu adalah mendefinisikan masalahnya secara spesifik. Karena kalau misalnya masalahnya itu masih terlalu umum, analisis kita juga biasanya nggak akan melebar gitu dan bias. Sebagai contoh nih, ada dua pernyataan. Yang pertama, tim kami tidak produktif. Nah, ini kan masih terlalu luas ya teman-teman. Pertanyaannya, yang nggak produktif ini karena apa? Pastinya banyak hal dan banyak penyebabnya. Lalu kita lihat nih, kalau kita ubah menjadi pernyataan kedua, proyek terlambat 2 minggu dari jadwal yang ditetapkan. Nah, ini kan enak ya, pernyataan yang begini kan jelas gitu, sudah terukur dan kita bisa analisis lebih lanjut. Maka dari itu, masalah yang spesifik membantu kita menganalisis masalah itu menjadi lebih fokus dan juga objektif. Nah, lalu yang kedua, mengumpulkan data dan fakta. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan asumsi pribadi. Aku udah bilang berkali-kali dari awal tadi kalau kita hanya fokus di subjektif kita aja, asumsi pribadi kita bakalan sulit tuh untuk menemukan solusi yang tepat dan pastinya akurat gitu. Karena kita perlu data ya dan fakta untuk memastikan bahwa analisis itu tidak melebar, tidak bias, bisa dari banyak banget sumber. Lalu yang ketiga, kita menggunakan teknik five whys gitu. Wise ya, five wise gitu, bertanya sampai dalam. Saya prinsipnya itu gampang ya, kita tinggal menanyakan pertanyaan mengapa secara berulang kali sampai akhirnya kita bisa menemukan gitu penyebab yang mendasar. Sebagai contoh di sini, perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan suatu proyek. Oke, kita ajukan nih pertanyaan mengapa pertama. Mengapa itu bisa terjadi? Oh, ternyata tugasnya itu tidak selesai tepat waktu. Lalu kita ajukan nih pertanyaan mengapa kedua. Emang kenapa? Mengapa tugas tidak selesai tepat waktu? Oh, dapat jawabannya. Anggota tim kurang memahami perannya. Lagi kita ajukan, mengapa anggota tim kurang memahami perannya? Karena ternyata tidak ada pembagian tugas sejak awal. Kita ajukan lagi pertanyaan terakhir, mengapa tidak ada pembagian tugas sejak awal? Barulah ketemu, nggak ada perencanaan kerja yang tertulis. Nah, kita bisa kelihatan kan kalau kita menganalisis lebih dalam ini, ternyata terlihat bahwa keterlambatan menyelesaikan suatu proyek ini bukan sebatas hanya persoalan disiplinnya aja, tapi berkaitan dengan lemahnya sistem perencanaan dan juga nggak ada pembagian tugas yang tertulis dan jelas gitu. Lalu yang keempat, memetakan kemungkinan penyebab masalah. Karena banyak banget itu masalah, kita perlu memetakan masalahnya itu dan melibatkan banyak faktor. Kita bisa gunakan diagram Fishbone kalau teman-teman tahu untuk memetakan masalahnya itu. Dan kita bisa melihat kemungkinan penyebabnya itu dari berbagai aspek. Mungkin itu dari manusianya, dari karyawannya, atau mungkin dari metode, dari lingkungan kerja, peralatan, sistem, dan masih banyak faktor-faktor lain yang bisa kita lihat gitu. Lalu yang kelima, setelah kita memastikan gitu penyebab masalahnya, kita bisa memetakan, kita perlu nih verifikasi dan validasi akar permasalahannya. Yang kita harus pastikan bahwa penyebab yang ditemukan ini benar-benar didukung fakta. Dan apabila kita perbaiki, masalah tersebut nggak akan bisa terulang gitu. Dan pastikan akar permasalahannya itu pun logis, konsisten, dan didukung oleh data. Lalu yang terakhir, menentukan prioritas akar permasalahan. Teman-teman pasti sering banget ya menemukan akar penyebab itu banyak banget. Mungkin bisa 1001 juga mungkin bisa teman-teman. Tapi kita harus menentukan prioritas. Mana sih sebenarnya akar masalah yang paling berpengaruh? Mana yang perlu kita tangani terlebih dahulu? Nah, dari tahap ini penting banget kita pelajari dan kita tahu gitu ya lebih dalam sebelum masuk ke perancangan solusi. Nah, di sini juga ada notes ya. Teman-teman bisa membiasakan untuk nggak berhenti pada jawaban pertama. Tapi kita bisa tanyakan, telusuri, dan pastikan kembali karena keputusan yang baik itu selalu lahir dari pemahaman yang mendalam. Wah, ternyata sudah masuk ke tahapan selanjutnya ya teman-teman. Cepat juga ya sebenarnya. Jadi di sini adalah titik ya, titik di mana kemampuan kita dalam menyusun solusi itu diuji banget karena kita bukan sekedar butuh satu ide cepat, tetapi berbagai macam alternatif solusi yang benar-benar relevan dengan akar masalah yang sudah dipahami sebelumnya. Dan di sini kita perlu berpikir lebih terbuka lagi, lebih strategis tentang bagaimana sih menghasilkan alternatif solusi yang kreatif, namun juga tetap sistematis serta bagaimana kita mampu menyaring berbagai alternatif ini secara rasional, agar yang dipilih itu bukan hanya yang terlihat bagus di kertas aja, tetapi mampu
biar direalisasikan gitu. Bagaimana sih kita menghasilkan alternatif solusi yang kreatif dan sistematis itu? Yang pertama, kita perlu menggunakan yang namanya teknik divergent thinking. Sederhananya ini adalah cara berpikir kita yang membuka banyak banget kemungkinan dan kita nggak bisa menilai salah satunya itu benar apa salah gitu kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi tahap ini semua ide itu diterima semuanya terlebih dahulu dan jangan dinilai atau dikritik dulu. Dan salah satu caranya itu ada brainstorming. Ini cara yang paling sederhana ya, yang pasti teman-teman juga sering gitu menggunakan teknik ini. Jadi kita tulis dulu semua ide itu secara yang muncul, mau itu ide aneh, mau itu ide yang nggak biasa, mau itu ide out of the box, kita tulis aja. Karena kadang ya, solusi terbaik itu justru datang dari ide yang nggak kita sangka-sangka. Dan kita juga bisa melakukan teknik mind mapping. Di sini kita bisa memetakan masalahnya, lalu tarik berbagai kemungkinan solusi. Terus kita bisa melihat berbagai macam pilihan secara lebih luas, gak cuma dilihat dari satu sudut pandang aja atau satu arah gitu. Lalu selanjutnya, setelah ide-ide terkumpul, kita bisa lebih sistematis lagi. Kita nggak bisa cuma narik satu pilihan yang menurut kita tuh paling unik atau paling menarik gitu. Kita perlu memastikan lagi apa masalah utamanya, kita perlu menentukan kriteria solusi yang kita butuhkan, lalu kita juga punya banyak alternatif gitu, minimal kita harus punya banyak alternatif solusi, minimal mungkin 3 sampai 4 pilihan yang benar-benar tuh berbeda satu sama lain. Lalu kita bisa membandingkan mana sih kelebihannya, mana sih kekurangannya. Dan dari langkah ini membantu kita untuk berpikir lebih terstruktur dan tidak terjebak pada solusi yang awalnya terlihat menarik, tapi ternyata nggak relevan gitu pada akhirnya. Dan satu hal lagi yang lebih penting, kita perlu libatkan perspektif lain. Kita nggak bisa hanya mengandalkan sudut pandang kita sendiri aja, karena kita terlalu dekat dengan masalah. Karena kadang ketika kita terlalu dekat dengan masalah, bisa jadi kita sulit gitu untuk melihat masalah itu secara objektif. Makanya kita perlu diskusi, kita perlu minta pendapat orang lain, kita perlu belajar juga dari kasus-kasus yang mungkin serupa dengan kasus yang kita alami. Karena solusi yang kuat itu teman-teman biasanya bukan datang dari satu kepala aja, tapi dari berbagai perspektif yang saling melengkapi satu sama lain. Dan di sini ada beberapa cara kita memilah solusi yang realistis dan nantinya bisa dieksekusi oleh teman-teman. Dan di materi ini juga kita akan membahas bagaimana kita menetapkan solusinya gitu ya, dengan tepat. Dan di tahapan ini kita nggak cuma lagi bertanya, ide mana sih sebenarnya yang paling menarik atau ide mana sih sebenarnya yang paling unik gitu. Melainkan kita menanyakan ide mana sih yang benar-benar bisa dijalankan gitu. Yang pertama, kita perlu mengubah pola pikir kita. Dari yang mungkin awalnya kita berpikir alternatif solusi itu yang kreatif, kita sekarang mengubah nih pola pikir kita jadi lebih strategis. Karena yang sebelumnya kita berpikir luas, sekarang kita harus berpikir lebih tajam lagi. Kita fokus bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitas. Coba deh kita uji solusi-solusi yang teman-teman dapatkan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Seperti, solusinya ini sebenarnya udah menjawab inti permasalahan belum sih? Dan apa sih sebenarnya resiko terbesar dari solusi ini? Dan siapa aja sih yang berdampak dari solusi yang nantinya bakal aku terapkan? Coba kalian bisa tanyakan gitu terhadap setiap solusi yang kalian punya gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa gunakan prinsip SMART. Pasti teman-teman juga sering banget ya menerapkan prinsip ini. Ini adalah salah satu prinsip yang membuat solusi kita, pilihan kita tuh lebih terarah. Kita bisa melakukan SMART ini, yang pertama ada spesifik. Jadi kita bisa tahu gitu, tindakan yang kita lakukan ini jelas atau enggak, spesifik atau enggak melebar ke sana kemari. Lalu yang kedua, terukur. Kita bisa lihat hasilnya, kita bisa pantau terus bagaimana hasil dari solusi kita, dan pastinya ada tujuan akhirnya teman-teman ya. Dan kedua dapat dicapai. Ini yang paling penting sih teman-teman, karena kadang kita buat solusi itu yang, waduh, jauh-jauh banget ya, nggak sesuai sama kondisi nyatanya. Maka di sini kita penting banget untuk mengambil solusi yang memang realistis dengan kondisi yang kita hadapi. Lalu yang selanjutnya relevan, di mana masalah ini benar-benar menyasar pada masalah sesuai dengan target pasarnya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kondisi nyatanya. Dan yang terakhir time bound, yaitu berbatas waktu. Ada tenggat pelaksanaannya, nggak semena-mena kita langsung bikin gitu sembarangan. Kapan perencanaannya, kapan kita implementasi dan lain sebagainya. Nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Jadi penting banget kita untuk menggunakan prinsip SMART ini di berbagai hal. Salah satunya ini.
untuk menentukan salah satu solusi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan faktor realitas lapangan. Kita perlu banget mempertimbangkan berbagai hal yang sesuai dengan realitas lapangan, entah itu sumber dayanya atau risiko-risiko yang mungkin muncul, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangan sampai lupa ya jangka panjang teman-teman di lapangan itu seperti apa. Dan solusi yang realistis ini bukan hanya yang paling ideal aja, tapi yang paling mungkin diwujudkan dalam kondisi nyata. Itu adalah poin kuncinya ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bandingkan secara objektif. Jadi agar kita nggak memilih berdasarkan asumsi pribadi, kita bisa bandingkan alternatif-alternatif ini secara sederhana. Kita bisa memberikan penilaian berdasarkan realitas lapangan yang menurut kriteria. Beberapa kriteria ini mungkin ada dilihat dari efektivitas, kemudahan pelaksanaannya bagaimana, biayanya seberapa besar, dan kemungkinan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dan dengan kita memberikan penilaian ini, teman-teman, kita bisa membuat keputusan kita tuh lebih rasional dan gak sebatas hanya berdasarkan intuisi aja. Lalu selanjutnya kita pilih solusi yang paling berdampak dan yang paling mungkin. Ini kunci utamanya. Karena solusi terbaik itu bukan yang paling kompleks, teman-teman. Bukan yang paling cepat diambil, tetapi yang paling relevan dengan kebutuhan, realistis dengan sumber daya, dan bisa memberikan efek nyatanya. Karena dalam pemecahan masalah, kualitas eksekusi itu lebih penting daripada banyaknya wacana. Oke, next kita membahas pada tahap yang paling menentukan. Kita memilih satu keputusan yang akan kita jalankan. Dan di mana materi ini kita akan membahas bagaimana menetapkan keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Sekaligus kita juga bakal melihat dan memahami kriteria apa aja sih yang perlu kita pertimbangkan agar pilihan yang diambil ini nggak sebatas intuisi kita, tapi juga pertimbangan yang logis, pertimbangan yang objektif. Selain itu, kita juga bakal membahas teman-teman cara mengelola risiko dan dampak dari setiap keputusannya. Sehingga nantinya langkah yang kita ambil tepat sasaran dan pastinya kita juga siap gitu menghadapi berbagai konsekuensi yang muncul. Di sini ada beberapa kriteria penentuan keputusan. Karena banyak banget ya, aku sendiri sering gitu mengalaminya. Banyak banget orang yang salah langkah karena mengambil keputusan. Mungkin bisa jadi karena berdasarkan asumsi pribadi, tekanan dari sekitar, atau cuman FOMO nih, ikut-ikutan arus aja. Nggak perlu mempertimbangkan hal-hal yang matang gitu. Padahal sebenarnya keputusan yang baik itu teman-teman nggak lahir dari spontanitas loh, tapi pada standar yang jelas. Nah, sebelum kita menentukan pilihan, pastiin dulu nih teman-teman, fokus pada kriteria ini. Lolos apa enggaknya sih sebenarnya keputusan teman-teman ini? Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Sebenarnya solusi yang kita ambil, keputusan yang kita ambil sesuai nggak sama tujuan awal. Yang kedua, apakah dampaknya terasa, bukan cuma kelihatannya aja. Jadi keputusan yang benar itu ada dampak jangka panjangnya, bukan cuma jangka pendeknya aja, cuma di depannya aja. Tapi setelah kita menerapkan mungkin bisa jadi kan, itu mungkin ada hambatannya, mungkin bisa jadi berubah gitu apa dampaknya. Yang ketiga, realistis dan masuk akal untuk dijalankan. Jangan sampai deh kita ngambil keputusan yang nggak masuk akal, yang kita sendiri pun nggak mampu gitu untuk menjalankannya. Jadi harus benar-benar sesuai gitu dengan realita di lapangan dan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu yang keempat, yang paling penting, menyentuh akar permasalahan. Jangan sampai kita fokus pada menyelesaikan masalah yang nggak penting, masalah yang hanya gejalanya aja, tapi kita harus menyentuh inti persoalannya. Nah, kalau teman-teman misalnya solusinya itu udah lolos nih dari empat kriteria ini, aku jamin deh keputusan kalian itu berarti keputusan yang benar-benar matang dan nggak sebatas keputusan cepat aja. Nah, di sini kita juga perlu ya mengelola resiko dan dampak keputusan. Karena setiap keputusan yang kita ambil, yang kita pilih itu pasti banget deh membawa konsekuensi. Dan itu hal yang wajar banget teman-teman. Gak ada satupun pilihan yang sepenuhnya bebas resiko dan perfect gitu ya. Karena nantinya ketika kita menetapkan keputusan, itu berarti kita juga siap untuk menerima dampak apapun itu. Maka sebelum kita memutuskan itu, penting bagi kita untuk melakukan empat hal ini. Yang pertama, mengidentifikasi kemungkinan risiko yang muncul. Bagaimana sih caranya kita identifikasi risiko terburuk yang mungkin muncul itu seperti apa? Kita harus tahu solusinya seperti apa. Pokoknya kita perlu tahu deh risiko terburuknya dulu, yang paling jeleknya dulu deh.
Yang kedua, mengukur tingkat dampaknya. Ini penting kita tahu dulu nih, resikonya itu ringan, sedang, atau bahkan berat, supaya kita tahu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keputusan yang kita ambil. Lalu yang ketiga, menyiapkan langkah antisipasi. Ini adalah salah satu kunci ya bagi aku selama melakukan berbagai kegiatan, mengambil keputusan di organisasi atau di kehidupan sehari-hari, yaitu menyiapkan opsi cadangan gitu. Kita perlu siapkan opsi-opsi yang kemungkinan terjadi dan kita perlu mempertimbangkan gitu. Kalau misalnya ternyata keputusan yang A gagal, lalu apa sih yang akan aku lakukan selanjutnya? Lalu mungkin saja keputusan yang kita ambil itu banyak hambatannya. Lalu apa sih alternatif solusinya? Perlu teman-teman opsi cadangan ini. Lalu yang keempat, mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangan sampai keputusan yang teman-teman ambil itu cuman ada hasil beberapa bulan aja. Terus pas ke depannya itu ada perubahan begini begitu. Jangan sampai teman-teman, kita harus mempertimbangkan dampak jangka pendeknya, dampak jangka panjangnya sehingga ada nantinya berkelanjutan gitu dampak yang efektifnya itu. Dan pastinya teman-teman perlu tahu juga ya, kalau misalnya ini adalah 4 hal yang paling penting bagi kita sebelum kita mengambil keputusan juga ya, dan kita harus siap untuk menerima berbagai resikonya. Lalu selanjutnya, ini adalah part yang menurut aku seru ya, karena ini agak surprise juga partnya ya, karena part terakhir kita bisa tahu gitu, sebenarnya solusi yang kita ambil ini benar-benar sesuai nggak ya, relevan nggak ya, efektif nggak ya gitu. Dan di tahap ini penting banget bagi kita untuk menilai langkah yang kita ambil ini sudah efektif belum ya? Atau masih, sorry teman-teman, kepencet ya ternyata. Sorry, sorry. Surprise dikit ya teman-teman sebelum masuk ke tahap terakhir gitu. Di tahap ini penting ya teman-teman bagi kita untuk atau masih perlu mengambil keputusan itu, keberhasilan itu bukan hanya sebatas akhir dari segalanya, melainkan bagian dari siklus belajar kita yang terus berkembang terus-menerus. Nah, di bab inilah kita bisa mengevaluasi keberhasilan solusi kita. Kamu dan teman-teman sekalian bakal diajak untuk menilai apakah solusi yang solusi ini benar-benar menyelesaikan masalah gitu, melakukan refleksi atas proses yang telah kita lalui serta memahami bagaimana pentingnya adaptasi dan continuous improvement. Kita bakal lihat ya di tahapan-tahapannya ini. Lalu kita bahas dulu yang pertama. Apakah solusi benar-benar berhasil? Dari judulnya aja udah agak dakdikduk gitu ya. Karena kita kan belum tahu nih solusi yang kita pilih ini benar-benar relevan atau enggak. Solusi yang kita ambil ini benar-benar menyelesaikan masalah atau enggak. Atau hanya sebatas memberi rasa lega gitu kepada diri kita. Karena itu kita perlu lakukan evaluasi untuk membandingkan antara tujuan awal dan hasil nyata setelah solusi ini benar-benar diterapkan. Dan pada proses ini teman-teman kita bisa melihat apakah terjadi perubahan sesuai yang kita harapkan, apakah dampaknya signifikan, dan apakah masalahnya itu benar-benar berkurang. Yang pertama, kita perlu tetapkan indikator keberhasilannya. Sebelum mengatakan solusi ini berhasil, kita perlu tahu dulu sebenarnya berhasil menurut siapa sih dan berdasarkan apa sih. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk menggunakan indikator yang spesifik dan terukur untuk lakukan evaluasi secara objektif, sesuai tujuan, dan nggak bergantung pada persepsi pribadi aja. Lalu yang kedua, bandingkan kondisi sebelum dan sesudah. Evaluasi yang kuat itu selalu berbasis dari perbandingan. Kita perlu bandingkan kondisi sebelum kita menerapkan solusi dan setelah kita menerapkannya. Pastinya dalam beberapa periode tertentu ya. Jika mungkin nggak ada perubahan sama sekali, maka mungkin solusinya itu nggak tepat sasaran. Atau mungkin akar masalahnya itu belum sepenuhnya teridentifikasi. Dan mungkin saja implementasinya itu belum dijalankan secara optimal. Lalu yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi efek samping dan risiko yang ada. Solusi ini bisa jadi terlihat berhasil, mungkin bisa menimbulkan masalah yang ada di sisi lain gitu. Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah solusi yang kita ambil ini menambah beban lain kah? Atau menimbulkan masalah lain kah? Atau mungkin bakal konflik-konflik baru itu bakal muncul kah? Karena solusi yang baik itu nggak akan menciptakan persoalan baru, tapi menyelesaikan persoalan yang kita memang hadapi. Jadi jangan sampai kita nambah masalah ya. Satu masalah belum kelar, kita malah nambah masalah. Wah, itu berat banget ya kalau kayak gitu. Lalu selanjutnya yang keempat, uji ketahanan dan keberlanjutan solusi.
Jadi solusi yang efektif itu nggak cuman bekerja di awalnya aja, di permukaan dasarnya aja, tapi juga bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Maka dari itu penting kan, kita perlu menetapkan bagaimana dampak di jangka panjangnya. Kita harus mempertimbangkan apakah solusi ini realistis untuk dijalani secara konsisten, apakah solusinya tetap relevan jika kondisinya berubah, karena keberhasilan sejati itu bukan hanya perubahan yang sesaat, tapi perubahan yang stabil gitu dan berkelanjutan. Mau itu kapanpun tetap bakal relevan gitu solusi itu. Lalu yang kelima, membuat kesimpulan secara objektif. Setelah semua aspeknya dianalisis, kita buatlah kesimpulan. Yang mana kesimpulan ini berdasarkan fakta, berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi pribadi aja. Solusi tersebut pun kita kategorikan dalam beberapa hal ya. Ada kategori berhasil sepenuhnya, berhasil sebagian, atau butuh penyempurnaan, atau mungkin emang gak efektif atau perlu diganti. Kita perlu gitu membuat kesimpulan yang tepat, dan kesimpulannya ini harus jujur ya. Dalam menarik kesimpulan itu harus jujur, karena itulah kunci dari proses problem solving terus berkembang. Nah, di sini juga penting, kita perlu melakukan refleksi, kita perlu melakukan adaptasi, kita perlu continuous improvement agar tujuannya kita terus belajar gitu dari solusi yang kita ambil ini. Karena problem solving itu bukan hanya soal hasil akhir aja, tapi bagaimana perkembangan kualitas berpikir kita nih sebagai individu. Yang pertama, kita perlu melakukan refleksi. Kita belajar dari proses-proses kita dari awal sampai akhir. Kita memperbaiki pola pikir kita, cara kerja kita, karena melalui refleksi ini, kita bisa menilai berjalan nggak ya dengan baik solusinya, apa sih sebenarnya yang kurang efektif, atau mungkin di bagian mana sih yang sebenarnya kurang optimal gitu, atau mungkin di bagian mana yang kita perlu optimalkan lagi. Dan kita juga perlu melakukan adaptasi, kita perlu menyesuaikan strateginya, karena bisa aja nggak semua solusi itu bekerja sempurna pada percobaan pertama, dan nggak bisa satu solusi itu bekerja di berbagai macam masalah gitu ya. Jika hasilnya belum optimal, kita lakukanlah penyempurnaan strateginya, kita rombak lagi, kita sesuaikan lagi metodenya, dan kita ubah mungkin pendekatannya seperti apa. Lalu yang ketiga, kita melakukan continuous improvement. Kita perlu meningkatkan kualitas, teman-teman. Kita nggak bisa berhenti pada satu keberhasilan. Karena dalam praktiknya, kita bisa lakukan nih evaluasi secara berkala. Kita bisa terbuka terhadap masukan. Jangan sampai fixed mindset, teman-teman. Kita harus growth mindset. Kita harus terbuka terhadap masukan orang lain. Kita harus melihat perspektif orang lain. Dan penting juga nih untuk kita dokumentasikan setiap perjalanan kita. Dari awal kita merencanakan, kita dokumentasikan. Biar kita tahu gitu sejauh mana sih ternyata progres kita tuh gitu. Lalu penting juga bagi kita untuk menerapkan perbaikan secara bertahap. Trust the process, teman-teman. Jangan sampai baru perencanaan, udahlah, ini nggak akan bisa kelar ini karena masalahnya, identifikasi masalahnya gagal. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Tapi kita harus tetap perbaiki. Kita harus tetap melakukan pembelajaran berkelanjutan. Karena perbaikan yang kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Dari sini juga ada note, teman-teman ya, bahwa tidak semua solusi itu langsung sempurna, dan itu hal yang wajar. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar, mengevaluasi, dan juga memperbaiki langkah kita ke depannya. Oke, karena ini udah kelar, aku mau minta teman-teman satu atau dua orang gitu ya untuk membahas sedikit gitu apa yang bakal kita pelajari. Sebenarnya ini udah ada contekannya di sini. Cuma teman-teman, aku mau dong denger seberapa paham teman-teman gitu ya terkait materi yang aku jelaskan tadi, yang sebenarnya cukup simple ya, karena sebenarnya bisa teman-teman alami juga setiap hari gitu. Mungkin bisa dong teman-teman di sini sampaikan dulu apa yang udah dipelajari, atau mungkin memberikan feedback lah terkait materi ini. Oh, mungkin menceritakan gitu pengalaman teman-teman. Oh, ternyata di tahap identifikasi masalah udah kelar. Ternyata menggali masalahnya, akar permasalahannya masih gagal. Atau mungkin seperti apa, teman-teman. Bisa nih, aku open sesi sharing, mungkin boleh ya kali nggak? Ada nggak nih teman-teman yang mau sharing-sharing cerita terkait pengalaman teman-teman dalam problem solving? Atau mungkin dari Kak Lingga sendiri mungkin mau sharing Kak untuk teman-teman? Oke, teman-teman dulu nih kata Kak Lingga, boleh nih. Atau aku tunjuk nih. Tadi yang sempat, mana nih yang sempat on cam tadi? Kalau nggak on cam, aku tunjuk. Cepet on cam dulu. Ayo on cam teman-teman. Kalau nggak aku tunjuk nih. Pasti dak-dikduk kan, karena mungkin tadi dari ngapain gitu. Habis ngapain, tiba-tiba langsung ditunjuk kan kaget.
Ayo, bagaimana teman-teman? Ada yang mau cerita-cerita nggak? Atau mungkin merefleksikan pengalamannya, relate nggak sama materinya gitu? Atau mungkin bisa menjelaskan ulang materi yang dibahas ternyata begini, begini, begini. Dan pernah nih aku ngalaminnya, kalian kaitkan sama pengalaman kalian, boleh banget. Aku tunjuk ya, mungkin boleh Kak Alif Damarjati tadi yang udah sempet on cam. Aku lihat juga udah fokus nih dari awal. Tadi sempet on cam ya. Kita minta Kak Alif mungkin untuk merefleksikan pengalamannya gitu ya, terkait skill ini gitu. Seberapa paham sih Kak Alif ini dalam menghadapi permasalahan atau mungkin sudah di tahap yang mana atau mungkin sudah pernah gagal di tahap yang mana, boleh diceritakan. Ayo Kak Alif. Sebelum sebelumnya suara suara apa ada nggak ya? Maksudnya kedengeran Aman kah? Kak, Aman. Oke, aman-aman. oke. So sorry guys, aku nggak bisa on cam soalnya jaringanku lagi eh, jelek banget dan kayak tadi tuh sempat keluar juga. Jadi aku lagi off cam. Sorry guys. Terkait pengalamanku terkait problem solving ya. Sebelumnya apa kayak aku masuk di eh, kelas ini itu kayak sangat bersyukur banget karena bisa dapat insight baru ya dari Kak Shanaya ya. Dan aku tuh em, akhir-akhir ini kayak merasa emang lagi susah-susahnya untuk nentuin suatu keputusan gitu. Kayak apa ya? Pokoknya dalam mikirin suatu keputusan mungkin kayak lagi mikir kira-kira gimana bisa ngerjain sesuatu itu tuh kayak kadang aku butuh waktu lama gitu pokoknya untuk nentuin kira-kira aku mulai dari mana gitu aku kira-kira ini atau misalnya kalau ada masalah nih sama aku gitu kayak ada kesalahan yang aku buat gitu kayak ini kenapa sih bisa kayak hal tersebut terjadi gitu dan gimana kira-kira aku bisa solusi gitu dan tadi kebetulan di materinya sempat itu kan ya ada insight baru yang menurutku paling aku highlight which itu five ways-nya ya, yang five ways tadi aku rasa itu kayak kayak aku tadi dalam pikiran aku tuh kayak merasa kayak, wah ini kenapa gak kepikiran ya jadi kayak alhamdulillah tadi karena udah tahu itu aku langsung kayak oh kalau misalnya nanti next itu aku ada suatu trouble gitu ya ataupun kayak ada satu bottleneck gitu yang emang nggak bisa petakan sedemikian rupa itu hal tersebut dari mana gitu asalnya kayak gimana aku bisa memetakannya itu ke depannya gimana itu bisa kayak gitu apa lebih efektif lah gitu dalam decision makingnya gitu dan problem solving juga gitu thank you. Oke, bener banget. Aku juga relevan ya. Sempet relevan banget sama Kak Damar karena banyak sekali permasalahan yang kita harus putuskan secara cepat dan tepat gitu ya. Bukan cuma cepat aja dan tepat, tapi setelah kita tadi pakai misalnya teknik Five Whys ini, itu benar-benar relevan loh. Karena kita nggak cuma tahu solusi awalnya itu apa dan permasalahannya itu apa dari pertamanya aja, tapi kita perlu gali lebih dalam. Ternyata kalau misalnya aku tuh nggak bisa public speaking. Oke, pertanyaannya kenapa aku nggak bisa public speaking? Mungkin aku nggak pede. Kenapa aku nggak pede? Oh, karena dulu pernah diejek mungkin. Kenapa aku diejek? Oh, mungkin aku pernah melakukan kesalahan. Ternyata kita bisa perbaikilah sebanyak mungkin, sedalam mungkin untuk menghadapi, untuk mengambil juga keputusan-keputusan itu. Sangat relevan ya sama Kak Alif Damarjati. Nah, selanjutnya nih dari katanya Kak Lingga. Kak Lingga mau Kak? Oke, aku pilih lagi ya satu orang mungkin ya. Sebelum kita tutup nih sesinya. Sesi diskusinya karena nanti bakal ada sesi yang lebih menarik lagi teman-teman. Kita capcip cup. Siapa ya? Kita coba dari Kak Evandra deh. Atau kalau misalnya Kak Evandra nggak ada, Kak Jessie deh. Aku minta nih salah satunya deh. Atau dua-duanya juga boleh. Dari Kak Evandra dulu, boleh mungkin diceritakan dulu Kak pengalamannya dalam problem solving. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Oke, apa ya? Banyaknya ya. Masalah belakangan ini tuh kayak lagi ada lumayan banyak kesibukan, terus
ada beberapa yang jadi masalah juga di bagian time management. Cuma aku bingung nih mulai dari mana. Oke, mungkin aku bisa mulai dari dulu deh, dari apa namanya, dari pas aku mau balik ke tanah rantau. Oke. Nah, jadi eh, pas di hari keberangkatan aku mau balik ke Surabaya alias kembali ke kampus buat kuliah. Nah, itu tuh eh, apa ya? Aku kan jadi semacam eh, apa namanya kayak nge-reach out klien gitu kan di organisasi. Terus aku udah jadwal ini sama klien buat meeting di jam kalau nggak salah itu jam 4 atau jam 3 gitu. Nah, sementara pesawatku itu di jam 12 ya kan. Cuma ternyata pas ada apa ternyata delay 1 jam. Jadinya aku berangkat jam 1. Nah, alhasil aku datang ke Surabaya, landing di Surabaya itu jam 4 berapa ya? Pokoknya udah lebih dari jam yang kita udah tentukan buat apa namanya buat meeting online kan. Nah, dari situ ternyata aku dapat eh, apa namanya ada kegiatan lain yang bertabrakan. Aku ada eh, rapat organisasi lagi. Oh, ini organisasinya lain lagi nih. Soalnya aku ikut banyak organisasi dan banyak yang tabrakan. Di situ aku kayak, wah ya Allah ini baru baru landing tapi kok udah banyak banget ya kegiatannya. Tuh kan. Nah, terus dari situ aku kayak, aduh, ini harus time management tuh kayaknya harus di ini lagi sih. Kan. Nah, dari situ aku kayak minta ke si klien yang udah nungguin juga buat diundur ke hari berikutnya besok kan. Nah terus untuk meeting organisasi ini aku lebih ini apa namanya lebih ke minta makulasinya aja makulasi dari hasil meetingnya itu overallnya apa aja. Terus dari situ aku kayak mikir lagi nih ini sebenarnya aku sibuk ada outputnya nggak sih atau ada hasilnya nggak sih gitu sih. Cuma kalau aku pikir-pikir lagi kayak kalau punya banyak kegiatan tuh emang harus extra effort buat time management gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Wah, ternyata Kak Evandra ini sosok yang produktif ya ternyata. Banyak sekali ya organisasi yang diikutin, bahkan aku sempat kaget juga. Itu dari meeting dan baru landing udah banyak organisasi yang nagihin ya Kak. Ini Kakak sebenarnya kuat nggak sih? Jujur, aku sekarang lagi ada di 5 organisasi, dua lagi ikut 2 lomba sama satu mentoring. Dan ya masih bisa ke handle lah, alhamdulillah. Oke, berarti ini sudah menggambarkan ya. Mungkin Kak Evandra ini adalah seorang problem solver yang efektif dan juga sudah handal ya mungkin ya. Karena jujur aja ya, kalau kita join banyak organisasi pasti banyak banget masalahnya. Salah satunya yang ini nih, manajemen waktu. Kita perlu tahu, kita perlu prioritaskan mana sih sebenarnya pembagian-pembagian waktu yang sesuai kita sesuaikan dan prioritasnya. Oh, mungkin di tanggal ini perlu ada meeting dan mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang perlu Kak Evan lakukan juga ya, memprioritaskan jadwal buat timeline. Kalau aku sendiri karena perkuliahannya juga full offline dan juga banyak organisasi, internship dan lain sebagainya, kita buat timeline. Di situ kita bisa prioritaskan mana hal yang penting. Mungkin, oh hari ini, misalnya hari Senin ada jadwal meetingnya bersama LND, lalu di hari Selasa ada jadwal ini ya. Nantinya kita nggak akan bertabrakan itu. Tapi kalau untuk kasus Kak Evandra ini adalah kasus di luar kendali kita, karena masalah penerbangan itu nggak bisa kita kendalikan gitu kan, mau jam berapa delaynya gitu. Dan pastinya bener banget sesuai dengan yang Kak Evandra lakukan tadi. Dan mungkin biar lebih akuratnya lagi, kita bisa memberikan informasi mungkin, entah itu informasi terkait info delaynya. Kan itu kan berdasarkan data ya Kak. Kita nggak buat-buat gitu, kita infokan ke organisasi yang terkait. Oh ternyata saya telat karena memang ini delay Kak. Bisa nggak ya meetingnya diundur? Dan prioritaskan meeting deadline yang paling benar-benar
mepet dengan janjian kita. Misalnya tadi kakak kan di meeting dengan klien itu jam 3. Berarti kita prioritaskan dulu permasalahan itu. Apalagi itu terkait dengan pihak eksternal ya. Kalau misalnya dengan pihak internal mungkin bisa aja kita jelaskan dengan ya masih bisa diperkirakan dan bisa dipertimbangkan juga. Dan sepertinya Kak Evandra ini sosok yang cukup relevan ya untuk menjadi seorang problem solver. Salut sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengambil inspirasi dari Kak Evandra gitu. Mungkin ada lagi nggak nih yang mau sesi sharing sampai jam 20 lewat 10 deh. Aku pilih lagi tadi Kak Jessi. Ada nggak nih Kak Jessinya? Oke, Ada ada. Kak, suaraku kedengaran ya? Aman banget, jelas banget Kak. Boleh langsung diceritain mungkin pengalamannya sebagai problem solver yang bagus, yang efektif gitu ke teman-teman, biar bisa menginspirasi. Sebenarnya untuk pengalaman problem solver sendiri dari aku apa ya? Sebenarnya semuanya Ya, gimana tuh Kak Jessi? Kalau misalnya belum aman nih, mau on cam dan cerita-cerita, kita pindah dulu deh ke yang lain, biar semuanya kebagian nih. Eh, oh, Kak Jessi udah boleh aman. banget sih Kak. Apa Kalau Kak emang Jessi? di over dulu ke orang lain biar aku nyari ini dulu. Oke, oke. Sepertinya lagi sibuk ya, Kak Jessi ini ada suara-suara lain yang terdengar gitu. Kita pindah ke Kak Aprilia Hairunisa. Ayo, Kak Aprilia Hairunisa, boleh mungkin diceritakan terlebih dahulu gitu pengalamannya. Kita tunggu sampai jam 20 lewat 10 ya teman-teman, sesi sharing-sharingnya. Ada nggak nih Kak Aprilia? Waduh, sepertinya nggak ada ya. Kita pindah deh ke Kak Saidah Wanda. Ayo Kak Wanda, boleh diceritain mungkin pengalamannya atau kesulitannya dalam menyelesaikan masalah. Langsung aja on mic. Oke, sepertinya memang sudah pada tidur jangan-jangan ini ya, atau ada kegiatan lain nih. Waduh, nggak apa teman-teman. Yang pastinya nanti teman-teman sudah melihat gitu ya materi ini, sudah menyaksikan, sudah memahami, dan nanti bakal dibagikan gitu modulnya. Dan di modul itu bisa teman-teman baca lagi, teman-teman lakukan refleksi. Kita masuk ke sesi yang paling penting, nggak boleh terlewatkan. Aku izin share dulu sebentar. Ini adalah link-link yang perlu teman-teman kerjakan dan isi gitu ya. Link penting ini benar-benar wajib banget nih diisi. Wait teman-teman. Untuk kita lanjut ke sesi pengerjaan quiz. Pasti pada panik kan? Yang nggak hadir, wah, yang nggak fokus nggak bisa jawab. Bercanda, bisa kok. Ini untuk kuis teman-teman, bisa teman-teman kerjakan. Dan untuk kuis ini aku kasih deadline deh jam 8 lewat 10. Enggak deng, jam 11 deh. Aku kasih tenggat waktu pengerjaan sampai jam 11 tepat ya. Semuanya sudah mengerjakan kuis ini. Singkat aja kok teman-teman dan berjawab jawab aja sesuai dengan pengalaman teman-teman, sesuai dengan pemahaman teman-teman hari ini, sesuai dengan materi yang sudah pelajari malam ini. Dan yang kedua, kita perlu mengisi. Yang paling penting juga nih, jangan sampai terlewat karena ini kan masuk penilaian. Nah, presensi. Diisi keduanya, teman-teman. Isi dulu presensinya, dicentang dulu bagian teman-teman, lalu isi kuisnya. Kuisnya ini nggak jauh-jauh dari materi yang sudah ada di modul. Nanti setelah itu bakal kita share ya modulnya ke teman-teman sekalian. Oke, sudah oke kah teman-teman? Terkait linknya, apakah sudah lihat, teman-teman? Link kuis dan presensi. Kalau udah, bisa di-reaction dulu dong. Sudah ya, sepertinya. Oke, sepertinya teman-teman sudah pada lihat ya untuk kuis dan presensi. Ingat kuisnya ditutup di jam 11. Oke, jam 11 tepat ya teman-teman, bukan jam 11.59, tapi jam 11 tepat. Nah, sebelum sesi kita tutup, kita kurang nggak sih kalau kita nggak dokumentasi? Kita perlu
posting kan di Instagram kita, udah ikut development class Black Swan Community nih gitu. Ayo dong teman-teman on cam dulu sebentar, 1, 2, 5 detik deh kita on cam. Yuk, 5 detik kita on cam. Biar nanti teman-teman bisa posting mungkin di Instagramnya ikut development class, biar kelihatan orang-orang yang produktif gitu. Yuk kita on cam yuk. Masa aku sama Kalingga dibiarin berdua doang nih? Kita sepi banget nih kalau teman-teman nggak ikut on cam. Ayo Kak Jessi, Kak Wanda, Kak Aprilia, Kak Evandra, dan Kak Farhan boleh langsung on cam. Aku tunggu sampai jam 20:13 ya. Oke, apakah yang lain mau ditunggu nih? Ayo teman-teman. Atau mungkin yang nggak bisa on cam, bisa kasih reaction dong, biar rame nih. Ada beberapa yang masih mau join juga ya. Yuk teman-teman, yang nggak bisa on cam kasih reaction lope-lope ke atau reaction apa kayak gitu. Kayak aku izin buat share screen ya teman-teman. Share screen kan tuh, screenshot. Oke, kasih gaya yang paling cakep ya teman-teman, atau gaya yang paling keren. Oke, 1, 2, 3. Lagi teman-teman yang lain ada yang mau on cam tidak? Aku tunggu nih. Gak ada yang mau on cam. Oke, selanjutnya teman-teman. Next, gaya selanjutnya. 1, 2, 3. Ada lagi gayanya mungkin request dari teman-teman sekalian. Gayanya gimana? Aku agak susah pakai tangan ya teman-teman. Gaya gimana nih Kak Lingga? Biar lebih asik. Oh, LND sambil keluar ini. Begitu teman-teman. Ayo yuk, LND. Begitu. Ya, 1, 2, 3. Nah, mantap sekali, mantap. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup ya seluruh materi hari ini, sesi belajar kita, aku punya pesan buat teman-teman. Kalau misalnya masalah itu nggak bisa dihindarin, tapi kita bisa melatih cara belajarnya dengan perlahan. Dan sekarang teman-teman pasti udah punya cara yang lebih terstruktur dan aku yakin teman-teman akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan di kemudian hari. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sorry banget aku nggak nyiapin pantun penutup. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan partisipasi teman-teman dan keaktifan teman-teman sekalian. See you ya teman-teman di kesempatan berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys. Thank you teman-teman. Nanti aku kirim ulang ya. Nanti by PC aku kirim. Terima kasih Kak Lingga.